pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Buenos dias. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih to our brother Mr. Ibrahim Hernandez who came from Sevilla for this morning. Very important meeting, I think. Now you are facing my close friends from Parliament, and they are representative of the all faction in the our Parliament. Some of them standing for coalition, and another as opposition. This is part of our political tradition that for us sitting, joking, and discussion, we have no problem. So we standing in the coalition for the government as well as the opposition. It's some of our tradition in the politics. We smiling, we talking, and we are traveling together. This is part of the Indonesian politics. Nah, saya akan mulai dengan PowerPoint saya membangun poros Jakarta, Madrid, Abu Dhabi. Nah, sekarang saya laporkan ke Pak Tiandri. Kenapa muncul Abu Dhabi? Oh iya. Nah, sebelumnya poros Jakarta, Madrid saja. Iya. Karena saya udah kampanyekan. Jadi Indonesia itu mayoritas Muslim yang moderat, toleran, dan seterusnya. Tadi udah dijelaskan. Nah, di sini mayoritas Katolik, moderat, toleran, dan seterusnya. Nah, karena itu harapan saya membangun poros ini bisa mempengaruhi dunia. Gitu. Karena apa? Spanyol ini adalah anggota Uni Eropa. Ya. Jadi pengaruhnya di Uni Eropa ini besar sekali Spanyol. Yang kedua, Spanyol ini adalah penguasa dunia pada zamannya. Sehingga pengaruhnya di Amerika Selatan itu luar biasa. Jadi semua negara Amerika Selatan itu berafiliasi ke sini sampai sekarang. Secara politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Kecuali Brasil. Hanya Brasil yang ke Portugal. Ya. Nah, itu bisa dilihat dari bahasanya. Karena itu sikap politik Spanyol diikuti oleh banyak pihak. Yang ketiga, ini penting sekali, ya, bahwa di luar Vatikan inilah negara Katolik yang paling penting. Sehingga semua kota di sini ada kardinalnya, utusan dari Vatikan. Nah, dubes yang paling penting di sini bukan dubes Amerika, tapi dubes Vatikan. Jadi raja itu bikin acara di luar raja yang pidato, cuma dubes Vatikan. Nah, maka itu saya soal ke Pak Dubes Vatikan. Nah, saya sampaikan concern saya dan lain sebagainya. Nah, ini kan diskusi serius. Saya di sini baru tahu juga. Wah, pokoknya kalau kita Abrahamic faith atau Abrahamic families itu di Spanyol ini bagus lah. Ya. Tapi Pak Dubes harus hati-hati. Ini aslinya orang Filipina. Iya, aslinya orang Filipina. Dubes Vatikan di sini. Kenapa hati-hati Pak Dubes gitu? Ya, kita di sini orang Katolik dengan orang Islam dengan Yahudi sudah bisa berdialog. Tapi dengan orang Protestan belum bisa. Gitu. Waduh, saya kaget juga, baru ngerti. Jadi hubungan Katolik Protestan jauh lebih keras daripada hubungan Islam dengan Katolik. Nah, itu harus dipahami. Nah, karena itu strategi saya, sementara saya ke dalam dulu, merangkul Pak Ibrahim, Umar, karena mereka lebih tahu, ya, supaya saya jangan salah sebelum melangkah keluar. Nah, sekarang saya sudah mulai melangkah keluar.
karena saya dapat teman namanya Juma Al-Qadhi. Nah, ini cerita Abu Dhabi. Nah, ketika saya courtesy call dengan dubesnya di sini, saya cerita concern pribadi saya. Saya bilang background saya bukan diplomat karir, ya, saya politisi. Tapi sebelum saya jadi anggota parlemen, saya ini dosen. Ya, jadi ngomongnya banyak ya, Dwi Sase. Dosen itu kalau ngomong kan seneng sekali. Dikasih mic lagi kan. Kekayaannya itu. Nah, saya cerita concern saya penulis. Ya, saya kasih buku. Ya, demokrasi, jalan demokrasi perbandingan Indonesia, Turki dan Mesir. Itu kan disertasi doktor saya. Nah, ini disertasi doktor saya. Kalau tertarik silahkan diterjemahkan. Dia senang, gini aja, nanti saya kenalkan bahwa Uni Emirat Arab sudah bikin yayasan yang fokus tentang interfaith dialog. Oh ya, boleh, kasih nama, alamat. Nah, saya langsung minta bantuan Mbak Inas ini, ya, untuk kontak, dan saya ketemu. Wah, kantornya bagus sekali. Artinya serius ini. Abu Dhabi, serius. Kantornya bagus sekali, programnya udah banyak sekali. Dan dia sudah melakukan dialog dengan berbagai pihak, termasuk juga anak-anak kecil diurusin. Dengan model permainan, toleransi, mengenal Islam, macam-macam. Wah, saya surprise. Gitu. Nah, karena itu saya diskusi panjang. Nah, kemudian minggu depan saya diundang di sebuah forum sangat besar di Cordova. Dan semua tokoh agama datang. Nah, termasuk Ibrahim ini diundang juga. Nah, saya presentasi di situ. Nah, saya akan manfaatkan betul untuk mengenalkan Indonesia. Ya, judulnya adalah Toleransi Beragama, Pengalaman Indonesia. Nah, gitu. Saya buat PowerPoint seperti ini juga. Nah, itu ceritanya dengan Abu Dhabi, karena itu sudah terpahamkan segitiga. Gitu. Nah, satu lagi, saya setelah diskusi panjang, ya, kalau bahasa Arabnya itu hulasohnya. Nah, ini Ustaz Bukhari pas kita hulasohnya itu, summary-nya itu, ringkasannya, intisarinya. Saya bilang, Juma, dia kan masih muda, pintar sekali. Juma, kita harus kolaborasi. Iya betul. Ya, tapi saya akan jelaskan, Anda punya kelebihan, Anda punya kekurangan. Indonesia punya kelebihan, Indonesia punya kekurangan. Kalau kita satukan, Pak, kelebihan-kelebihannya jadi gabung, saling menutupi. Pak, dia tanya, apa itu? Anda itu punya duit, ya, tapi Anda tidak punya pengalaman. Ngomong interfaith kan baru aja, ya. Menyatukan bangsa Arab tidak bisa. Nah, agamanya sama, ya, bahasanya sama, budayanya sama. Ya. Nah, kalau sukunya tidak sama. Jadi yang dimaksud bangsa Arab itu adalah bangsa yang berbahasa Arab. Sukunya beda-beda. Ya, orang Sudan hitam legam, ngaku Arab. Ya, orang Saudi Arabia, orang Yaman beda-beda. Yaman kecil-kecil, Saudi Arabia gede-gede, sama-sama ngaku Arab. Dan seterusnya. Nah, terus saya bilang, Indonesia itu punya pengalaman dan punya pengamalan. Tapi kurang duit, gitu. Wah, dia tertawa gitu ya. Nah, ini opportunity yang bisa kita mainkan. Dan ini implikasinya akan dahsyat. Kenapa dahsyat? Ya. Negara Timur Tengah yang sangat kaya, yang paling serius investasi ke Indonesia namanya Uni Emirat Arab. Jokowi sudah 3 kali ke Abu Dhabi, ke Dubai. Karena serius. Yang namanya INA itu baru Abu Dhabi yang naruh duit, yang lainnya masih ngomong-ngomong aja. Ada jalan MBZ kan? Ada jalan Muhammad bin Zaid. Ya, itu penguasa realnya itu, de facto-nya dia. Tapi udah pensiun, maunya sholat, zikir, udah gak mau ngurus negara, sudah kamu aja anakku yang ngurus. Namanya MBZ Muhammad bin Zaid. Nah, Fayyad, dia masih raja itu bapaknya, Zaid. Zaid ini dulu temannya Habibie. Ya. Nah, bapaknya ini yang dulu mengawali hubungan baik dengan Indonesia. Jadi bin Zaid ini masih sekolah di Eropa. Nah, waktu itu Pak Habibie lagi promosi CN 235. Gitu. Nah, kemudian dia tahu
Dia gini, sudah Pak Habibie, nanti pesawatnya saat mau airso di mana, Spanyol atau di mana, transit di Dubai. Nah, begitu transit di situ, dia lihat pesawatnya, langsung pesan. Ya. Nah, pesan karena di sana tidak ada yang bisa, belum punya bengkel juga. Jadi pesan sama orang-orangnya. Jadi perawatan dan seterusnya. Sampai sekarang masih ada orang-orang. Dulu Nur Tadio yang merawat itu masih ada sampai sekarang. Nah, si ini lihat bapaknya begini dan lihat orang Indonesia, wah kok baik-baik gitu ya, ramah-ramah, ya. Ngaku Islam, sholat beneran, karena orang Arab banyak. Ya. Ngaku Islam nggak sholat, ya. Waktu puasa nggak puasa. Ya. Harus dibuka ini supaya kita paham yang benar itu gimana. Dengan paham yang benar kita tahu apa yang harus kita lakukan. Wah, senang sekali. Nah, sekarang diteruskan oleh anaknya. Coba masjid bapaknya itu bikin masjid besar sekali. Itu dikatakan oleh banyak arsitektur masjid terindah di dunia sekarang. Nah, duplikatnya dibikin di Solo, dibiayai semua. Yang Solo itu ya. Yang Solo, duplikatnya itu. Ya. Maka itu dubes kita namanya Husein Bagis, itu kan asal Lombok. Nah, itu sangat disayang oleh presiden. Saya bilang, Pak Husein, ajari saya kan nggak ngerti gimana jadi dubes. Ya. Saya panggil dia antum karena Yaman juga kakeknya. Ajarin saya gimana jadi dubes supaya disayang presiden. Gitu. Nah, ini tidak boleh dibuka. Nanti bisi-bisi aja. Saya dikasih rumus beberapa. Dia bolak-balik ke Jakarta. Ya, sudah 8 tahun jadi dubes. Nah, kemarin waktu bed saya namanya dimasukkan, tapi tanpa fit and proper test. Artinya ada jaminan sampai 2024 jadi dubes. Sementara Pak Umar, ya. Wah, dubes karir yang senior itu mau jadi dubes lagi fit proper test lagi. Coba. Nah, artinya begitu pentingnya Uni Emirat Arab ini. Nah, karena itu saya buat segitiga saja. Next. Nah, ini dasar pemikiran saya. Dunia semakin, saya pegang biar. Dunia semakin tidak aman, ya. Buktinya perang di Ukraina, di kawasan Eropa, Yaman, Suriah, Libya belum selesai, Sudan masih rentan, Irak juga belum selesai, dan seterusnya. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian bisa tahu. Nah, karena itu perlu adanya inisiatif upaya untuk meredakan ketegangan. Jadi meredakan ketegangan politik dan menciptakan perdamaian di tingkat global serta membangun suasana rukun di masyarakat. Artinya kalau kita bicara perdamaian di tingkat global, masyarakat kita juga ikut kena. Karena sekarang hoax itu diproduksi secara masif. Ya, pakai teori, ya pakai data, pakai nana. Nah, yang bikin dokter-dokter, tapi punya tujuan tertentu. Maka itu harus hati-hati. Ya, banyak teman-teman saya nggak ngerti mana hoax, mana yang ya, sudah dunia seperti itu. Nah, cerita buruk di sini di Indonesia dalam hari yang sama bisa dilihat. Di samping persoalan bahasa bisa diatasi, sekarang pakai Google Translator kan bisa. Langsung dapat itu. Jadi tulisan bahasa Arab di scan, keluarnya bahasa Spanyol, keluarnya bahasa Indonesia bisa. Di scan aja. Bahkan sekarang video ini staf saya, dia kan baru belajar bahasa Spanyol juga dengan saya, baru 3 bulan. Nah, kalau orang Spanyol ngomong bawa Anda ngerti kita. Nah, pakai HP. Nah, nanti keluarnya bahasa Indonesia, oh gini. Nah, nanti kita ngomong bahasa Indonesia, keluarnya bahasa Spanyol, dia ngerti. Transaksi gampang. Nah, gitu. Nah, ini implikasinya dahsyat. Maka itu kalau kita berbicara di sini, dunia bisa mengikuti. Ya. Nah, itu. Next. Program dan tahapan. Mengadakan FGD di KBRI Madrid dilanjutkan dengan kunjungan ke lapangan untuk melihat dari dekat warisan peradaban Islam di Andalusia yang diikuti oleh perwakilan anggota DPR RI yang berada di Komisi 8 dan wakil dari KBRI Madrid. Nah, ini forum kita. Ya, habis ini kita ke Cordoba, lihat lapangan Granada. Nah, dari KBRI Pak John dan Pak Bayu yang mewakili.
Nah nanti kalau bikin tim kecil biar Pak Bayu saja, karena Pak Bayu lebih senior ya untuk follow up. Nah habis ini kita bikin FGD kedua dengan melibatkan lebih banyak lagi. Siapa saja yang kita libatkan? Kemenak. Nah, karena itu wakil dari Kemenak minta yang lebih senior. Ya, Kemenak nanti kita undang BPIP. Ya, ini yang memang tugasnya. Dia udah senior Pak Rahmat itu. Oh gitu ya, wajahnya muda sekali. Kemudian NU Muhammadiyah dan Foundation for Islamic Culture and Religious Tolerance. Nah ini saya berjanji dengan dua wartawan ini untuk diskusi dengan dia hari Rabu nanti, hari Rabu pagi. Nah kalau ada di antara saudara yang mau ikut, monggo ya, untuk melihat bagaimana kantornya, apa yang sudah dikerjakan ya. Hari Rabu kan itu free program ya. Nah bagi yang mau ikut, saya nanti bisa atur, yang atur Mbak Inas ya. Kemudian yang ketiga, seminar menghadirkan para pembicara yang mewakili tokoh-tokoh agama yang berbeda yang berasal dari berbagai negara, dibuka oleh presiden atau wapres atau ketua DPR. Tempatnya bisa di Madrid, bisa Abu Dhabi, bisa Jakarta. Nah ini nanti tergantung ya dari pihak-pihak. Nah, dulu Pak Din pernah bikin interfaith dialog tapi bilateral Indonesia Spanyol. Nah kali ini kita bikin yang lebih besar, multilateral. Ya karena memang suasananya memungkinkan sekarang. Ya. Soal Ukraina aja gimana? Dunia terbelah, Eropa terbelah. Nah sekarang saya ingin sampaikan, saya ini sebelum jadi dubes, khususnya waktu di Komisi 1 banyak sekali mendapatkan undangan internasional. Ya. Saya menghadiri berbagai seminar-seminar. Nah banyak sekali teman-teman yang bisikin saya. Indonesia tampil dong, ambil inisiatif. Betul. Ya, kalau dari kita, ya, di orang Timur Tengah mengatakan begini, waduh bangsa Arab ini, kalau salah satu di antara kita maju, yang lain narik, nggak bisa. Gitu. Semuanya mau jadi pemimpin, akhirnya berkelahi terus. Tapi kalau orang lain, itu mereka masih mempertimbangkan. Gitu ya. Nah itu orang Timur Tengah. Kalau orang Eropa bilang, wah ini kalau Turki yang memimpin dunia Islam, waduh bahaya kita, bahaya. Nah, orang Arab juga tidak suka sama orang Turki. Karena apa? Mereka merasa dijajah sama orang Turki. Sampai sekarang masih dendam. Nah, lebih dari itu, Turki karena posisi geografisnya di spot fire ya, di titik api, ya, dia lebih banyak menggunakan hard power, senjata untuk menyelesaikan masalah. Jadi orang banyak takut, terancam. Nah begitu juga Iran. Yeah. Nah sementara menurut mereka yang punya peluang memimpin dunia Islam itu cuma 3. Yeah. Yang pertama Turki, yang kedua Iran, yang ketiga Indonesia. Nah Indonesia kurang senjata, yeah. Tapi pakai soft power. Wah saya juga mikir, wah ya benar juga. Kalau orang Indonesia datang, semuanya senang. Ya, orang Arabnya senang, Turkinya senang. Ya. Dan perlu diketahui bahwa sikap Indonesia terhadap Palestina itu modal besar. Ya. Konsistensi Indonesia itu. Bangsa Arab tidak ada yang konsisten, bela Palestina tidak ada konsisten. Termasuk Abu Dhabi nggak konsisten. Jangan dimunculkan ke permukaan. Gitu. Tidak ada yang konsisten. Termasuk Turki. Ya. Masih punya duta besar di Tel Aviv, jangan lupa. Dan Israel punya kedutaan di Ankara. Nah, kita tidak punya. Dan seterusnya lah. Nah, artinya ini ada modal yang harus kita kapitalisasi. Ada opportunity yang terbuka. Nah, karena itu kita ngomong hari ini bukan ngomong kosong, bukan kaleng-kaleng. Ada isinya. Nah, jadi kalau Pak Dubes, kalau Malaysia itu pernah presiden namanya Dr. Najib ya. Ini kayaknya Najibnya ada nanti. Nanti kita boleh diskusi. Next. Sejarah singkat Islam di Andalusia. Nah ini bapak-bapak, ibu sekalian perlu saya garis bawahi ya. Jadi begini,
cerita Andalusia itu narasinya yang dibangun pertama itu cocok untuk sejarah anak-anak. Untuk kita nggak cocok. Karena Islam itu isinya benar semua, yang Nasrani itu buruk semua. Itu untuk anak-anak bolehlah untuk membangun giroh ya. Nah tapi kalau kita baca realitasnya itu tidak seperti itu. Karena percekcokan di antara Islam dan Nasrani dibanding Islam dengan Islam sendiri lebih keras di antara dunia Islam sendiri. Sama kali. Gitu. Itu. Nah, sebagai contoh ini ya Tariq bin Ziyad membebaskan Iberia, kawasan ini disebut Iberia. Jadi ini Eropa Barat Daya yang mencakup Portugal, Spanyol dan Andorra sekarang. Andorra negara kecil di utara, perbatasan antara Spanyol dengan Prancis. Itu ada negaranya Andorra. Nah itu termasuk ini disebut Iberia. Kenapa Tariq bin Ziyad itu dikenal hanya seorang panglima? Nah dia bukan orang Arab, dia Berber. Ya. Nah komandannya namanya Musa bin Nusair. Ya. Nah dia mengendalikan kawasan Afrika Utara itu dari Kairouan yang sekarang masuk Tunisia. Nah gitu. Nah Tariq bin Ziyad ini diberikan kekuasaan di Tanjir, kota pelabuhan yang memiliki jarak terdekat ke kawasan ini. Nah ketika seorang raja di Ceuta namanya, sekarang masih wilayah Spanyol, itu salah satu wilayah Spanyol yang geografisnya di Afrika Utara, tetangga sama Tanjir. Karena anak gadisnya yang dititipkan di sini diperkosa oleh Raja Visigoth. Tapi ini kan Visigoth itu besar sekali wilayah, tentaranya kuat sekali, dia kecil sekali. Enggak berani dia. Provokasilah Tariq. Tariq, kamu lawan itu. Gitu. Ya. Waduh, gimana ya? Saya bantu. Gitu. Apa yang bantuan kamu kasih? Saya kasih intelijen. Nah, tentara saya walaupun kecil udah bolak-balik sana tahu peta, gitu. Wah, Tariq mikir, wah menarik juga ya. Coba saya lapor ke Musa bin Nusair. Laporlah sama komandannya. Waduh, kita tidak punya pasukan laut yang kuat. Wah, kita tidak punya pengalaman tempur di Eropa. Alamnya beda. Itu ragu dia. Tariq ngotot. Nah, ini terus dikomunikasi dengan si raja ini. Udah, gimana ini? Kamu buktikan. Wow, dibuktikan lah. Nah, maka itu Tariq menyeberang itu dengan pasukan yang kecil. Iya, hanya ribuan melawan puluhan ribu pasukan Visigoth. Nah, bertemu di Guadalate namanya, itu sungai ya dekat danau. Nah, itu menang Tariq ini. Rajanya mati. Nah, sehingga Spanyol yang besar ini goncang. Musa dengar, dia namanya politisi, ya, panglima, ya. Dia bilang, wah, gua kalau duduk di sini, di mana muka gua? Ya, bisa kehilangan wajah. Wah, dia kerangkat pasukan puluhan ribu masuk ke sini. Daerah-daerah yang belum dikuasai oleh Tariq dia masuk. Nah, ibu kotanya namanya ibu kota lama? Bukan. Bukan. Sebelum Madrid ibu kota Toledo, kota tiga agama. Toledo. Musa langsung ke Toledo. Gitu. Nah, Tariq jadi gagal melihat situasi ini. Nah, sementara pasukan utama Tariq ini suku Berber, bukan Arab. Gitu. Nah, karena dia merasa sebagai panglima, dia buka jalan, dia minta sama Musa, izinkan saya memimpin kawasan ini. Musa bilang nanti dulu. Gitu. Musa karena dia seorang politisi, gua mau lapor dulu sama Khalifah. Di Damaskus. Gitu. Memang ini. Gitu. Nah, akhirnya kompromi, udah kita sama-sama aja ke Damaskus. Apa kata Khalifah? Gitu.
Nah, namanya dia punya akses. Ini ditidurin dulu 2 hari, ini lapor, diskusi sama Khalifah. Intinya, ini orang berber ini baru aja masuk Islam. Iya. Memang fisiknya kuat, tapi otaknya kurang. Kira-kira kalau disederhanakan itu. Kalau diberikan tongkat untuk memimpin, jangan-jangan dia deklarasi bikin kerajaan sendiri terlepas dari Bani Umayyah. Waktu itu Bani Umayyah gitu. Nah, raja kan pasti percaya Musa, dia yang buka Maghribi ini. Yang namanya Maghribi ini mulai Libya sampai Maroko. Ya. Amr bin As itu sampai Mesir saja. Gitu. Nah, karena itu ya raja percaya Musa. Kecewalah Tariq bin Ziyad. Tapi Tariq ini orangnya baik, ikhlas. Ya. Udah saya taat. Tapi komandan-komandan lapangan dia marah semua. Ya. Pulanglah ke komandan-komandan lapangannya. Tariq tidak berani pulang. Tinggal di Damaskus. Kemudian bolak-balik ke Mekah Madinah menghibur diri secara spiritual. Itu membuktikan bahwa kenapa cerita tentang Tariq bin Ziyad itu yang kita dengar hanya kepahlawanan sebagai panglima, tidak pernah sebagai pemimpin. Beda dengan Abdurrahman Ad-Dakhil sebagai panglima dan sebagai pemimpin yang membangun peradaban di sini. Gitu. Nah, belakangan hari orang-orang berber ini ada dendam politik. Itu sebabnya kalau keturunan Bani Umayyah, bangsa Arab di sini, kemudian keturunan berber tempur habis-habisan. Istilah barbar itu muncul dari berber. Kira-kira itu. Ya. Kemudian ibu kota pindah ke Baghdad, Bani Abbasiyah. Bani Umayyah ini seluruh keluarganya dihabisi, dibantai. Nah, Abdurrahman Ad-Dakhil ini keponakan dari raja. Dia tidak ikut waktu itu, umurnya 17 atau 19, dia sedang sakit. Karena dia sakit, tidak ikut rombongan, ya, dia selamat. Begitu dia tahu keluarganya dibantai, dia lari ke tempat yang paling jauh. Lari ke sini. Berbulan-bulan itu hanya ditemani oleh seorang asisten yang setia. Dan itu begitu diketahui, dikejar dia oleh Abbasiyah, dan dia survive. Itu menunjukkan dia punya kecerdasan. Dia juga secara fisik umur 17 tahun. Nah, dia kemudian menemui keluarganya karena dari ibunya itu keturunan Maroko. Orang Maroko kan cakep-cakep, jadi wajar ibunya itu diambil keluarga oleh Damaskus dari keturunan Bani Umayyah, lahir dia. Gitu. Nah, dia cari ibunya di tantenya, diberitahu, Abdurrahman, itu meskipun Spanyol itu dikuasai oleh Bani Umayyah yang ditunjuk orang-orang Anda, tapi sejak Damaskus jatuh, orang-orang itu sudah merdeka sendiri-sendiri, mendeklar independen. Nah, karena itu Abdurrahman yang berpikir dia datang ke sana akan diterima, ternyata jadi ancaman. Ini logika politik kekuasaan yang dari dulu juga begitu sampai sekarang. Yang muncul itu apa? Iya. Anda sekarang bukan Anda yang dulu. Kita udah independen. Nah, karena itu Abdurrahman Ad-Dakhil ini harus mengatur siasat. Dia sembunyi, dia kirim orang untuk menemui penguasa-penguasa yang ada di sini. Dia petakan mana yang loyal, mana setengah loyal, mana tidak loyal. Dia dekati yang loyal, ya. Kemudian menggempur yang tidak loyal. Dikalahkan itu satu persatu, dan itu bertahun-tahun. Setelah semuanya dikuasai, dia kemudian bikin ibu kota di Cordoba yang akan kita kunjungi. Dan karena kekuasaannya lama dan dia punya modal yang cukup dari sisi otak, dia mampu membangun peradaban di sini, rakyatnya makmur, kotanya maju, sehingga orang-orang Eropa yang waktu itu disebut medieval, ya, masa kegelapan, belajar ke sini, sekolah ke sini, belajar sains teknologi, belajar ekonomi, belajar filsafat,
belajar kedokteran, termasuk belajar musik ke sini. Ah, itu jangan lupa. Ya, orang Arab yang ngajarin orang Eropa bermusik itu. Iya. Nah, nanti di base lah saya kembangkan lagi ya. Nah, dinasti Umayyah di Andalusia ini runtuh pada tahun 1031. Ya. Karena ya itu kalau kita baca Ibnu Khaldun, siklus kekuasaan itu begitu. Ya, anak-anak kita itu manja, cucu kita lebih manja lagi. Nah, terus mikir mau menikmati, terus rakyat tidak terurus. Intrik istana terjadi. Rakyat tidak puas, nah terus dia dari istana. Ya. Itu bisa dilihat di dalam sejarah. Nah, ketika keturunan Bani Umayyah selesai, itu para ulama, ilmuwan gagal mencari penggantinya, sehingga kemudian percekcokan tidak berkesudahan. Itu yang dimaksud dengan era Taifah itu. Nah, itu mulai 1031 sampai 1085. Nah, itu lama sekali. Coba itu berapa tahun itu? 50 tahun lebih. 54 tahun berkelahi terus satu dengan yang lain. Gitu. Nah, karena itu menjadi lemah. Orang-orang Kristen di sekitarnya itu memperkuat diri. Satu persatu ditaklukkan. Ini menjadi ketakutan ini. Ya, raja-raja kecil ini mintalah bantuan. Nah, yang berkuasa di Afrika Utara itu namanya dinasti Almurabitun. Nah, lagi di atas ini Berber ini, Muslim Berber. Marrakesh, kotanya di Marrakesh. Ini ada yang pernah ke Marrakesh belum? Besok kalau bikin program sini, pulangnya lewat Maroko, pergi ke Marrakesh. Gitu ya. Nah, ada hiburan lagi, makanya bikin program sini lagi. Nah, minta bantuan Almurabitun, dihajar itu raja-raja Kristen itu. Ini pede lagi, berkelahi lagi, gitu. Berkelahi lagi. Almurabitun ini ngurusi di sini, terus wilayah aslinya di Maroko kurang terurus. Muncul Al-Muwahhidun. Ini kelompok fundamentalis. Ya. Salafi. Saya tidak berani menggunakan istilah itu ya. Kira-kira dekat-dekat gitulah. Ya, kembali ke Al-Quran, hadis, haram-haram, semuanya haram. Ini Al-Murabitun diharam-harami. Dapat pengikut besar. Dihancurkan itu Marrakesh. Ini pusing dia di sini gimana? Bahasanya pulanglah dia. Ya, pulang. Ini berkelahi lagi, lemah lagi. Nah, terakhir terusir 1492. Ya. Ini namanya Bu Abdil. Emir terakhir di Granada yang menyerahkan kuncinya, menyerahkan istana dalam keadaan utuh. Besok kita bisa lihat istananya betapa indahnya. Jadi seperti saya bilang, kalau ada kerusakan itu bukan dirusak oleh Isabella atau Ferdinand, tapi dirusak oleh Napoleon Bonaparte waktu dia datang sini. Nah, next. Nah, saya persingkat lah ya. Kota-kota penting di Andalusia. Next. Nah, ini Cordoba. Nanti kita lihat. Pada tahun 1000 ada tiga. Ini Wikipedia loh bilang ya. Ada 3 kota termodern di dunia. Ya. Yang pertama itu Baghdad, yang kedua Cordoba, yang ketiga Kaifeng di Cina. Di zamannya tahun 1000. Nah, coba cek di Google tahun 1000. Nah, kota modern waktu itu kotanya bersih, banyak tamannya, banyak airnya, penduduknya makmur, peradabannya tinggi, sekolahnya banyak, masyarakatnya berpendidikan. Nah, kira-kira tahun 1000. Nah, di Eropa ini tidak satu pun. Next. Nah, ini Toledo. Nah, Toledo ini menariknya, coba bayangkan ya. Tahun 1085 ditaklukkan oleh Alfonso VI. Ya. Nah, sementara Granada 1492, coba berapa ratus tahun kemudian. Jadi tidak satu sekaligus. Nah, Alfonso VI ini kaya orangnya. Orang Islam tidak diusir, orang Yahudi tidak diusir, yang pintar-pintar dikumpuli, dipekerjakan. Nah, dia bikin dia copy paste apa yang dilakukan oleh Harun al-Rasyid di Baghdad, diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Eropa.
Karena waktu itu ilmu-ilmu semuanya dalam bahasa Arab. Gitu. Jadi Baitul Hikmah Baitul Hikmah di Baghdad dirintis oleh Harun al-Rasyid, dilanjutkan oleh Al-Ma'mun. Masa kejayaannya Al-Ma'mun. Nah, ditiru sama dia. Coba bayangkan. 1085. Orang-orang Eropa kemudian belajar di situ. Dirawat. Ya, agama. Nah, nggak sampai. Makanya nanti ibu kesini lagi. Nah, kita ajak ke Toledo. Tapi kalau hari Rabu mau ke Toledo bisa. Karena Toledo itu seperti dari sini 1 jam lah. Ya, jadi bisa pulang hari. Ini Toledo. Nah, kenapa dikatakan kota 3 agama? Karena sejak Alfonso ini dirawat. Iya, dirawat. Gitu. Nah, adapun nanti generasi-generasi berikutnya yaitu ada dinamika politik sendiri lah ya. Next. Nah, ini Granada yang akan kita kunjungi. Next. Nah, ini Sevilla. Sevilla ini kotanya ini Ibrahim. Nah, berikutnya Sevilla harus dikunjungi. Sevilla ini di zaman kejayaan Islam menjadi kota terbesar kedua dan pernah jadi ibu kota ketika Almoravidun. Jadi Almoravidun terus berkuasa di sini, dia mengendalikan dari karena Cordoba sudah lepas. Nah, saya kira ini